Oke guys, jumpa lagi dengan IDR Production. Kali ini kita masih di lahan sistem pagar. Kita hari ini sudah siap panen. Ini kebun kopi ini kita masih panen perdana. Ini mulai panen kedua. Setelah kemarin sudah kita lakukan pemetikan. Sudah dikeringkan, sekarang sudah mulai memerah lagi. Oke, untuk kali ini kita akan membahas hal yang saya anggap sedang hangat di pedesaan, yaitu kaitannya antara Koperasi Desa Merah Putih dengan kita petani sebagai pihak yang akan terlibat langsung di dalam pendirian Koperasi Merah Putih. Jadi begini, kami sebagai petani besar harapan untuk dapat mendapatkan keuntungan dari berdirinya Koperasi Desa Merah Putih yang digagas langsung oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Semoga koperasi ini dapat terbentuk dan petani pada umumnya dapat menuai hasil yang baik dari program ini. Jadi selama ini petani tidak punya nilai tawar terhadap produk pertanian. Dalam artian karena petani ini secara individual tidak mempunyai sebuah badan hukum. Dengan melalui koperasi ini, koperasi dapat memberikan peluang kepada petani untuk mendapatkan nilai tawar dengan melakukan kerjasama penjualan dengan pihak-pihak perusahaan ataupun pengelola pasca panen kopi diolah menjadi olahan produk. Jadi dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, petani berharap sekali nilai dari hasil produk kopi ini terjadi penambahan nilai. Selama ini petani tidak mempunyai nilai tawar, dalam artian petani dengan hasil yang sekian, kualitas sekian, dengan kualitas yang bagus, dengan kualitas yang rendah, nilainya itu tidak signifikan selisihnya. Jadi petani dalam hal ini bila mereka menjemur kopi sampai kering, ada sebagian yang menjemur kopi setengah kering, itu nilai antara yang kering dan setengah kering tadi tidak berbeda jauh. Jadi bila kering itu petani merasa dirugikan karena bobot dari timbangan kopi itu akan rendah dibandingkan dengan yang setengah basah. Dari sini terjadi akal-akalan antara petani dan tengkulak. Tengkulak membeli dengan harga rendah, petani menjual dengan kopi basah. Hal seperti ini dalam artian untuk sebuah produk, maka produk yang dihasilkan akan berkualitas dan bermutu rendah. Sehingga Indonesia akan selalu dicap sebagai negara yang kualitas kopinya tidak bisa memenuhi standar internasional. Namun bila kita bekerja sama dengan koperasi dan kita menjadi anggota koperasi, kami berharap sekali koperasi ini dapat menjamin ketersediaan pupuk untuk bagi para petani, terus pemasaran produk hasil-hasil pertanian, karena koperasi sebuah badan hukum, mereka dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sehingga nilai tawar dari produk petani itu akan bertambah
Dan koperasi bisa menentukan standar kualitas dari hasil panen petani, dan petani harus melakukan hal-hal yang menjadi standar sehingga nilai tawar yang akan diberikan koperasi merah putih kepada petani itu akan sangat menguntungkan bagi petani. Kami petani terus terang terkadang untuk melakukan pemupukan pada saat-saat tertentu petani mendapatkan kesulitan untuk pengadaan pupuk. Namun dengan adanya koperasi merah putih, petani bisa melakukan pengambilan pupuk terlebih dahulu dan membayar setelah panen. Hal itu saya kira dapat menjamin produksi kopi di tingkat petani tetap tinggi. Terus hambatan-hambatan yang ada di lapangan dengan adanya koperasi merah putih ini sangat terbantu sekali. Baik itu pemutusan rantai pemasaran. Coba bayangkan bila kita jual di Tengkulak, rantai pemasarannya akan sangat panjang sekali. Dari desa ke kota kabupaten. Kota kabupaten ada yang langsung ke kota provinsi. Kalau yang di Sumatera ini, dari kota kabupaten ada yang langsung ke Lampung. Dari Lampung baru ke pusat pengolahan kopi. Jadi rantai pemasaran yang terlalu panjang akan merugikan para produsen. Rantai pemasaran yang terlalu panjang, setiap rantai akan mengambil nilai atau value dari produk tersebut. Jadi semakin panjang rantai pemasarannya, maka akan semakin besar biaya yang akan diserap dari produk tersebut. Dengan adanya koperasi karena mempunyai badan hukum, mereka bisa langsung melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang pengolahan kopi, ataupun diolah langsung dan dihasilkan sebuah produk dari koperasi, sehingga rantai pemasaran dari kopi tersebut akan menjadi dapat diperkecil, sehingga harga kopi akan jauh lebih tinggi dibanding dengan rantai pemasaran yang terlalu panjang. Karena mobilisasi ataupun setiap orang yang menerima kopi itu pasti akan minta keuntungan dari penjualan kopi. Hal tersebut sebenarnya sangat merugikan bagi para produsen kopi di tingkat daerah. Kemudian untuk kualitas dan mutu kopi, sebenarnya kami bisa saja memberikan kualitas kopi yang baik sesuai grade yang ditentukan. Kalau kita melakukan penjualan seperti saat ini, tidak ada istilah grade A, B, C atau grade super, tidak ada. Karena bagi kami petani sangat percuma sekali memberikan grade super. Karena harga yang kami dapatkan tidak ada selisih yang signifikan antara yang mutu rendah dengan mutu tinggi. Jadi hal ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh keberadaannya koperasi. Kami bisa menentukan kualitas sesuai keinginan dari koperasi, entah itu grade super, grade A, grade B. Kami bisa melakukan itu, namun kami berharap dari grade-grade yang bagus tadi kami mendapatkan nilai yang lebih dari produk yang olahannya asal. Jadi kami berharap sekali koperasi ini menjadi harapan bagi kami petani. Kedepannya petani dapat makmur, koperasi berjalan memperjuangkan kebutuhan atau keadilan bagi bangsa Indonesia. Kami berharap sekali koperasi ini berkembang dan desa dapat mandiri secara ekonomi, dan desa tidak lagi menjadi
masyarakat atau kasta yang agak bawah. Jadi demikianlah ulasan kami, semoga ini bermanfaat dan berguna bagi para petani. Mari kita dukung Koperasi Merah Putih, semoga program ini berhasil dan petani makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi sistem pagar, buah perdana sudah memerah. Dalam satu pohon ada 3 batang, sudah berproduksi semua. Ini kopi sudah siap panen, sudah ada yang merah. Jarak tanam 3x1. Umur 2 tahun 4 bulan, tidak sampai 3 tahun, produksi sudah seperti ini. Lumayan. Kita akan melakukan pemanenan. Ini sudah sekitar 30%, sudah siap panen. Untuk tahun depan kopi ini akan tidak produksi. Ini kopi Samu Pucuk sudah mulai berbunga. Ini saya kira ini kualitasnya bagus, semua ruas sudah terisi penuh. Nah, ini kita manfaatkan dari pohon-pohon kopi Liberica yang tumbuh dengan sendirinya di ruang jarak 3 meter ini. Nah, seperti ini sudah merah semua. Ini sudah hampir 95%, sudah siap dipanen semua. Ini Samu Pucuk juga merah. Ini kopinya ukurannya cukup besar.